sayarika.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Daryanti, saya dari kelas TIP 1806. Saya merupakan salah satu mahasiswi Estetik Budi Dharma Medan. Di video saya yang pertama ini, saya ingin mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Komunikasi Data mengenai materi teknik pengkodian data. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang tahu apa itu teknik pengkodian data, atau sebagian lagi ada yang belum tahu seperti apa teknik pengkodian data dan apa tujuannya. Nah, di sini kita bakal membahas lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan komunikasi data. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui suatu media transmisi seperti kabel. Agar komunikasi data dapat terjadi, perangkat harus saling komunikasi dan saling terhubung agar menjadi suatu bagian dari sistem komunikasi. Perangkat tersebut terdiri kombinasi hardware dan software. Oke, kita langsung ke materinya mengenai teknik pengkodian data. Apa itu yang dimaksud dengan pengkodian data? Pengkodian data adalah suatu teknik yang dilakukan untuk memberikan penegasan pada proses yang terlibat atau data dan pensinyalan transmisi data. Dalam proses tersebut, perlu diperhatikan pula fasilitas-fasilitas komunikasi dan media yang tersedia. Pengkodean atau encoding adalah proses perubahan karakter data yang akan dikirim dari suatu titik ke titik lainnya dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada, yang menjadi setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan. Oke, selanjutnya tujuan dari pengkodian data atau encoding adalah menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan dan bisa melakukan komunikasi data. Kode-kode yang digunakan dalam komunikasi data pada sistem komputer memiliki perbedaan dari generasi ke generasinya, karena semakin besar dan kompleksnya data yang akan dikirim dan digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik pengkodian data. Apa-apa saja teknik pengkodian data? Yang pertama, ada BCD atau Binary Coded Decimal, merupakan kode biner yang digunakan untuk hanya mewakili nilai digit desimal dari 0 sampai dengan 9. BCD menggunakan kombinasi 4 bit, sehingga ada 16 kombinasi yang bisa diperoleh dan hanya 10 kombinasi yang bisa digunakan. BCD tidak dapat mewakili huruf atau simbol karakter khusus, sehingga jarang digunakan untuk komputer dan transmisi data sekarang. Seperti contoh di sebelah ada tabelnya, BCD 4 bit, 0, 0, 0, 0, digit desimalnya sama dengan 0, dan begitu dengan seterusnya. Nah, yang kedua ada SBCDIC atau Standard Binary Code Decimal Interchange Code, merupakan kode biner yang dikembangkan dari BCD. SBCDIC menggunakan kombinasi 6 bit sehingga lebih banyak kombinasi yang bisa dihasilkan, yaitu 64 kombinasi kode, ada 10 kode untuk digit angka dan 26 kode untuk alfabet dan sisanya untuk karakter khusus tertentu. Contohnya ada terdapat pada tabel di sebelah. Nah, selanjutnya ada EBCDIC atau Extended Binary Code Decimal Interchange Code, adalah kode 8 bit yang memungkinkan untuk mewakili karakter 256 kombinasi karakter. Pada EBCDIC, high order bits atau 4 bit pertama disebut John bits dan low order bits atau 4 bit kedua disebut dengan numeric bits. Selanjutnya ada baudot. Kode baudot terdiri atas 5 bit yang dipergunakan pada terminal ke teletype dan teleprinter. Karena kombinasi ini terdiri dari 5 bit, maka hanya terdiri dari 25 sampai 32 kombinasi dengan kode huruf dan gambar yang berbeda. Jika kode ini dikirim menggunakan transmisi serial tak sinkron, maka pulsa stop bitnya pada umumnya memiliki lebar 1,5 bit. Oke, selanjutnya atau yang terakhir ada SCII atau American Standard Code for Information Interchange, memiliki 128 bit kombinasi yang selalu digunakan. Dari 128 kombinasi tersebut, 32 kode diantaranya digunakan untuk fungsi-fungsi kendali seperti SYN dan STX. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada saya salah kata, saya mohon maaf karena saya masih proses tahap belajar. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.